Shalom. Apa kabar adik-adik? Wah, senang rasanya ya bisa jumpa lagi dengan Kak David. Kak David mau ucapkan selamat datang dulu untuk murid-murid baru yang baru bergabung. Oke, tadi sudah nyanyi bersama ya. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Nih, namanya apa? Alkitab. Kita akan mengenal Allah kita melalui Alkitab. Alkitab adalah bukunya Allah, bukunya Tuhan ya. Kak Ida biasanya ngajakin nyanyi kalian kan? Yuk kita nyanyi ya. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Lagi ya, ulangi ya. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ya, tepuk tangan, kalian pinter ya. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Ya, ulangi ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya, supaya Roh Kudus memimpin kita, supaya kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang aku mau belajar firman Tuhan. Berkati supaya aku mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pelajaran kita tentang apa? Pelajaran kita tentang Tuhan penolongku. Apa? Tuhan penolongku. Penolongnya Kak David, penolongnya adik-adik juga ya. Kalian biasanya kalau nonton di televisi itu apa? Nonton yang lucu-lucu atau nonton yang pahlawan-pahlawan? Ada Spider-Man, ada Batman, ada apa lagi ya? Power Rangers. Wah, mereka menjadi pahlawan yang menolong orang melawan kejahatan. Tetapi sekarang kita mau belajar bahwa yang menolong kita bukan Superman, bukan Spider-Man, bukan Power Ranger, tetapi yang menolong kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, contohnya kita mau belajar tentang kisahnya Yusuf. Kisahnya siapa? Yusuf. Nah, Yusuf itu seperti apa sih? Nih Yusuf nih ya. Nah, Yusuf itu masih kecil ya. Waktu itu Yusuf punya mimpi ya. Dia mimpi bahwa nanti akan ada 12 berkas gandum itu ya. Gandum itu kalau di sini sama dengan padi ya. Padi itu setelah dipanen diikat. Ada 12 ikat. Tetapi yang 11 itu menunduk ya, menyembah sama satu ikat padi ini ya, satu ikat gandum. Wah, artinya bahwa 11 kakak-kakaknya Yusuf akan sujud menyembah kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini kan 12 bersaudara ya. Nah, tapi akhirnya kakak-kakaknya itu iri, kakak-kakaknya itu cemburu. Yusuf juga disayang oleh papahnya. Dikasih pakai baju yang bagus-bagus, yang warna-warni. Warna-warni itu ada warna apa? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna apa lagi? Hijau, ada warna biru. Pokoknya warna-warni serba indah. Lalu akhirnya kakak-kakaknya marah dan Yusuf dibuang ke dalam sumur. Tuh ya, dibuang ke dalam sumur. Blung, aduh. Yusuf nangis. Aduh, aku dibuang. Aku bagaimana ini? Lalu kemudian ada salah satu kakaknya yang datang mengangkat dia dari sumur lalu dijual kepada orang kaya. Nah, ini lihat gambarnya baik-baik. Yusuf sambil menangis ini ya. Yusuf menangis dijual sama orang kaya. Lalu setelah dia dijual sama orang kaya dijadikan apa coba? Dia dijadikan budak. Tahu budak enggak? Dijadikan sebagai pembantu kasar. Pembantu kasar itu maksudnya apa? Dia tidak dibayar, tetapi disuruh kerja, ya, disuruh ngasih makanan ternak, dikasih ngangkat batu besar-besar. Kalau dia capek, dia istirahat, lalu dicambuk, dipukul. Ayo kerja, ayo kerja. Wah, Yusuf sampai sakit.
Yusuf nangis, tapi Yusuf selalu berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan tolong supaya aku bisa melewati semuanya ini. Nah, dia berdoa, Tuhan jadilah penolongku, jadilah penolongku. Tapi sayang ya, Yusuf lagi-lagi dia dijahatin. Dia dijahatin sama istrinya orang kaya tadi, namanya Ibu Potifar ya. Jadi tadi Yusuf dibeli sama orang kaya, boleh disebut sebagai saudagar. Saudagar itu berarti apa ya? Dia bos perdagangan. Dia orang kaya raya, namanya Tuan Potifar. Nah, dia dibawa ke rumahnya Tuan Potifar, disuruh kerja. Tetapi dia dijahatin sama istrinya Tuan Potifar. Jadi disebut sebagai Nyonya Potifar ya. Dia dijahatin dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, kasihan ini Yusuf. Waktu itu umurnya 17 tahun ya, 17 tahun. Dia di penjara selama 13 tahun. 13 tahun, bayangkan. Waduh, dia hidup di dalam penjara. Tetapi dia tidak lupa, dia selalu berdoa. Tuhan, jadilah penolongku. Tuhan, tolong aku. Aku di sini, Engkau melihat. Aku di dalam penjara, Engkau memperhatikan aku. Aku sedang kesusahan, aku percaya Engkau menolong aku. Wah, Yusuf. Akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi. Ya, waktu temannya sedang bermimpi, dia menafsirkan mimpinya dan benar. Lalu akhirnya Firaun, Raja Mesir, dia punya mimpi. Waktu dia bermimpi, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpinya. Lalu yang pernah ditolong oleh Yusuf itu cerita sama Raja Mesir tadi ya, Firaun. Di penjara ada yang namanya Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi, Tuhan. Lalu akhirnya Yusuf dipanggil dan disuruh menafsirkan mimpinya Raja Firaun. Akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpinya dan Raja Firaun senang. Lalu Yusuf dikeluarkan dari penjara dan Yusuf mendapatkan, wah, ini pertolongan Tuhan ini ya. Yusuf diangkat oleh Raja Firaun. Wah, diangkat jadi orang kepercayaan. Dia punya jabatan. Dia diangkat sebagai orang yang memiliki kuasa ya. Jadi di kerajaan Mesir, negara yang besar itu. Nah, Yusuf dipercaya untuk mengatur semua persediaan makanan. Karena waktu itu Firaun diberi mimpi ya, dan artinya selama kurang lebih ya 3-7 tahun itu akan terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Tetapi Yusuf memiliki kepandaian ya. Semua bahan makanan disimpan dengan baik dan akhirnya waktu masa kelaparan itu datang, semua persediaan makanan bisa dibagikan dan semua rakyat cukup, tidak ada yang mengalami kematian. Wah, tepuk tangan. Akhirnya Yusuf ya menjadi orang hebat. Ini karena Tuhan menolong Yusuf. Jadi adik-adik, kamu tidak boleh takut, kamu tidak boleh susah, kamu tidak boleh bersedih hati. Panggillah Tuhan dan katakan, Tuhan jadilah penolongku. Tuhan tolonglah aku. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Oke? Ya, ayat hafalannya nanti kalian baca ya. Di Mazmur 30 ayat 11b. Bunyinya apa? Tuhan jadilah penolongku. Oke, hafalkan yuk, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tuhan jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 11b. Jadi nanti kalian menghafalkan itu ya. Tugas kalian adalah menghafalkan ayat Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan jadilah penolongku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau adalah Allah yang menolong. Bukan cuma Yusuf yang Engkau tolong, tetapi aku pun juga ditolong oleh Tuhan. Adik-adik di rumah juga ditolong oleh Tuhan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar ditolong oleh Tuhan. Anak-anak yang percaya kepadamu juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati anak-anak dan juga orang tua mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sekian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.